Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel O2. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Pada materi kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6, subtema 1, tema 1, pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik jika kalian sudah menyediakan buku tulis, kemudian alat tulis untuk mengerjakan tugas yang ada pada materi kali ini. Kemudian pada materi ini akan ada beberapa praktik. Jadi, agar tidak ketinggalan penjelasan pada pembelajaran kali ini, kalian bisa melakukan klik pada pause. Kemudian setelah selesai menyiapkan segala tugas dan bahan, kalian bisa mengklik play kembali. Baik, kita akan langsung memulai materi kali ini. Pembelajaran 2. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Ayo mencoba. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan, namun diantaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk meningkatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Sekarang, kita akan melanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Sebagai catatan, ayo mencoba ini berisi informasi mengenai tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat. Ini penting untuk literasi kalian. Baik, kita akan lanjutkan. Sekarang kita mulai ke numerasi. Ini adalah salah satu materi matematika. Apabila bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan? Baik, ini pernah kita pelajari pada kelas 5 dan kelas 4. 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat 1 dan 6. Baik, ini adalah 100. Ini adalah 60. Dan 6 digit ini menunjukkan mereka pada kisaran juta. Jadi ini 100 juta dan ini 60 juta. Kira-kira 1 dan 6 harus diletakkan pada kotak yang mana ya? Apabila bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan? Untuk nilai tempat kita pernah belajar pada kelas-kelas sebelumnya. Kemudian kita bisa mengurutkan dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, puluh jutaan, dan ratusan juta. Jadi, untuk meletakkan angka 1 dan 6, saya yakin kalian sudah bisa menempatkannya di tempat yang benar. Diskusikan jawabanmu dengan temanmu. Jika kalian kurang yakin, kalian bisa melakukan diskusi. Materi selanjutnya, selain bawang merah, nanas banyak tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini, nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam kemasan lainnya. Perhatikan informasi berikut. Sebagai catatan, informasi ini adalah untuk literasi bagi materi kita selanjutnya. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 555 juta, Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Di Kecamatan Sungai Apit, Siak, Indonesia, produksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani di daerah ini bisa berpenghasilan 34 juta rupiah sampai 42.500.000 rupiah per tahun. Penghasilan mereka setiap bulan adalah sekitar 2.830.000 sampai 3.540.000 rupiah. Sekarang, tugas selanjutnya adalah catatlah bilangan-bilangan yang ada di dalam informasi di atas. Bersama temanmu pilihlah 3 bilangan.
Jika kalian saat ini sedang sendiri, silahkan kerjakan sendiri. Jika saat ini kalian sedang belajar berkelompok, kalian silahkan pilih kelompok kalian. Kemudian siapkan buku catatan dan alat tulis, catat bilangan-bilangan yang ada di dalam informasi di atas. Kemudian sampaikan kepada temanmu bilangan tersebut terkait nilai tempatnya dengan cara sebanyak-banyaknya. Apakah ada perbedaan penyampaian bilangan tersebut? Kemudian untuk keterangan pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar. Bilangan yang memiliki 2 karakter, angka terbesarnya adalah puluhan. Bilangan yang memiliki 3 karakter, angka terbesarnya adalah ratusan. Bilangan yang memiliki 4 karakter, angka terbesarnya adalah ribuan, dan seterusnya. Kemudian untuk penggunaan tanda pisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 9.000. Oh, ini benar tidak? 9.000. Ayo, ini ada 3 digit, berarti ini adalah 900. Betul. Kemudian ini adalah 90 dan yang terakhir adalah 9. Di sini berasal dari ratusan, puluhan, dan satuan. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka dari sebelah kanan urutan angka. Tanda pemisah angka memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia tanda pemisah angka yang digunakan adalah titik. Baik, di sini ada beberapa bilangan. Kemudian kita akan mulai dari belakang ya. Ini adalah satuan. 2 adalah puluhan, 3 adalah ribuan. Kemudian selanjutnya ini adalah 10, 100, 1000. Ya, benar, ini adalah ribu. Kemudian berarti di sini adalah 10.000. Ini adalah 100.000. Kemudian setelah 100.000 berarti adalah juta. Jadi cara membacanya adalah 1.432.321. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah, maka akan memiliki kelompok-kelompok angka. Kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan. Kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Kita bisa melihat pada kotak di bawah ini, yang mana yang tergolong jutaan, ribuan, dan dasar. Dasar terdiri dari satuan, puluhan, dan ratusan. Kemudian ribuan terdiri 1.000, puluhan ribu, dan ratusan ribu. Kemudian untuk jutaan terdiri dari 1 jutaan, 10 jutaan, dan 100 jutaan. Nah, jadi untuk membacanya adalah 1.400.000, 30.000, 1.000, 300, ini 21. Jadi ini adalah 1.430.321. Sekarang tugas. Temukan jawaban dari soal berikut. Tulislah bilangan di bawah dalam bentuk penulisan standar. Ini adalah versi panjang. Sekarang kalian harus menggabungkan ini menjadi versi yang lebih pendek. Ini adalah 10 juta, ini adalah 2 juta, ini 300.000, 20.000, ini 3.000, ini 470, dan 2. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, dari belakang kita bisa mengetahui satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, 10 jutaan. Sekarang ini kalian harus menyederhanakan menjadi bilangan seperti yang telah dicontohkan di atas. Saya yakin kalian bisa mengerjakannya. Untuk lebih mudahnya, ketika mengerjakan kalian bisa klik pause. Ketika selesai, kalian bisa klik play kembali. Silahkan. Tugas nomor 1. Klik pause. Sekarang tugas nomor 2. Tulislah bilangan berikut dalam bentuk penulisan standar. Itu adalah 4.256.078.
Kalian harus menulisnya ke dalam bentuk angka secara keseluruhan. Kalian pasti bisa melakukannya. Baik, untuk mengerjakannya, klik pause, lalu kerjakan kembali. Selanjutnya, nomor 3. Buatlah 5 bilangan yang terdiri dari 7 sampai 8 angka. Bilanganmu harus memiliki angka 0 sampai 9. Urutkan bilanganmu. Jadi pada nomor 3, kita membuat 5 bilangan yang terdiri dari 7 sampai 8 angka. Bilanganmu harus memiliki angka 0 sampai 9. Baik, kita lanjutkan kepada soal nomor 4. Tulislah bilangan yang diperoleh dari 745.862 ditambah 10.000. 875.000 ditambah 1 juta. 3.174.821 dikurangi 100.000. Kemudian 735.236.306 dikurangi 1 juta. Kalian harus menjumlahkan dan mengurangi bilangan-bilangan di sini, kemudian menuliskan hasilnya dalam bentuk angka. Baik, klik pause dan kerjakan. Selanjutnya, nomor 5. Aku adalah bilangan antara 6 juta dan 7 juta. Jadi bilangan ini adalah di antara 6 juta dan 7 juta. Aku adalah bilangan ganjil. Angka ribuanku semuanya sama. Angka dasarku semuanya sama. Jumlah seluruh angkaku adalah 30. Bilangan berapakah aku? Temukan bilangannya sebanyak mungkin. Bagaimana kamu menemukan jawabannya? Jika kalian sudah selesai, kalian bisa melanjutkan materi selanjutnya. Diskusikan jawabanmu dengan teman kelompokmu apakah hasilnya ada yang berbeda. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Bagaimana kita mengurutkan bilangan yang besar? Ayo kita pelajari caranya. Perhatikan informasi berikut. Buah-buahan yang banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Berikut adalah data produksi sebagian buah di Indonesia tahun 2006. Nama buah: pisang, mangga, jeruk, nanas. Jumlah yang diproduksi dalam ton. Pisang sebanyak 5.037.472, mangga 1.621.997, jeruk 2.565.543, nanas 1.427.781. Urutkan bilangan di atas. Jelaskan dasar urutan. Cara mengurutkan bilangan di atas adalah perhatikan bilangan-bilangan yang kamu miliki. Perhatikan angka yang ada di posisi paling kiri. Pada bilangan mana yang paling besar? Apabila angka-angka di posisi paling kiri memiliki angka yang sama, perhatikan angka selanjutnya mana yang paling besar dan begitu seterusnya. Sebagai bantuan, kalian bisa memperhatikan angka yang paling kiri. Dari angka yang paling kiri, yang manakah yang paling besar? Apakah 5, 1, 2, atau 1? Benar, 5. Kemudian jadi pisang adalah yang paling besar. Setelah pisang, kemudian ya, jeruk. Kemudian setelah jeruk, mangga atau nanas. Karena sama-sama 1, kalian bisa melihat angka selanjutnya. Setelah 1, di sini ada 6. Setelah 1, kemudian di sini ada 4. Jadi yang mana yang lebih besar? Ya, mangga. Dan yang terakhir yang paling sedikit adalah nanas. Bagus, kalian sudah bisa menguasai urutan dasar bilangan. Kemudian tugas, buatlah 5 bilangan jutaan yang memiliki angka 0 sampai 9. Urutkan bilangan tersebut. Bandingkan dengan jawaban temanmu, berilah komentar pada jawaban teman. Jadi kalian membuat 5 bilangan jutaan, misalkan 1.731.855. Kemudian bilangan kedua, kemudian bilangan ketiga, bilangan keempat, dan bilangan kelima. Yang penting, memiliki rentang antara 0 sampai 9. Buatlah 5 bilangan, kemudian diskusikan dengan teman. Jika kalian saat ini melakukan pembelajaran daring, kalian bisa menuliskannya, kemudian menyimpannya untuk diserahkan langsung kepada guru kalian. Nah, menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita.
Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba bayangkan apa yang terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan. Wah, pasti kita tidak punya makanan yang bergizi ya. Ayo berdiskusi. Untuk kegiatan berdiskusi, jika saat ini kalian melakukan pembelajaran daring, kalian bisa minta tolong kepada ayah ataupun ibu, kakek, nenek, ataupun siapapun yang berada di sekitar kalian. Atau kalian bisa menggunakan internet untuk mencari referensi lain. Jika kalian saat ini sedang belajar berkelompok ataupun berada di dalam kelas, kalian bisa minta tolong kepada teman-teman kalian dan membuat sebuah kelompok. Kita lanjutkan materinya. Ayo berdiskusi. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuat bandang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tulislah pendapatmu pada kolom di bawah ini. Nah, sekarang tulislah pendapatmu pada buku catatanmu. Silahkan klik pause, kemudian tulis pendapatmu, kemudian setelah selesai, klik play kembali. Baik, jika sudah selesai, kita akan melanjutkan dengan memahami sikap teman-teman Edo berdasarkan sila-sila yang ada pada Pancasila. Pahami kelima sila berikut ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila ini, kira-kira yang mana ya sikap teman-teman Edo? Ayo berdiskusi. Bersama teman kelompokmu, diskusikan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila berikut. Untuk tugas ini, seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, kalian bisa minta tolong orang-orang di sekitar kalian atau menggunakan internet sebagai bahan referensi. Baik, agar tidak ketinggalan materi, kalian bisa klik pause lalu kerjakan tugas ini. Kemudian setelah selesai, kalian bisa mengklik play kembali. Ya, berikutnya adalah, tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. 4. Perdamaian. Nah, kira-kira dari sikap teman-teman Edo, nilai Pancasila yang erat sekali, yang mana ya? Pasti kalian tahu. Baik, kita akan lanjut pada materi berikutnya. Amati gambar berikut. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6, 7, 8, dan seterusnya. Diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabannya. Perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Baik, untuk lebih mempermudah kita akan kembali kepada materi penjelasan tentang sila ke-1 dan sila kedua. Sila ke-1 memiliki nilai-nilai takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Sedangkan nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut: persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia,
solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Sekarang gambar pertama. Ini kira-kira sila ke-1 atau sila kedua? Berikut gambar kedua. Ini adalah kegiatan memberikan. Nah, ini apakah sila ke-1, sila kedua, atau mungkin keduanya? Sila ketiga jelas sekali. Sila keempat menjenguk teman yang sakit, kira-kira sila ke-1 atau sila kedua? Kemudian belajar bersama tanpa memandang derajat, sila keberapa ini? 6. Bantu teman yang sedang membutuhkan, sila keberapa ya? 7. Beri kesempatan untuk menjawab. Pendidikan, berteman baik, kerukunan, kira-kira masuk yang mana ya? Kemudian 8. Adab terhadap orang tua, kira-kira ini masuk sila keberapa ya? Nah, setelah sampai pada gambar 8, saya yakin kalian sudah menyelesaikan perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua. Baik, kita akan lanjutkan pada tugas berikutnya. Sampaikan jawabanmu di kelas, atau mungkin tunggu sampai kalian masuk kelas ya. Sekarang kamu harus kerja mandiri. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai ke-1 Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Jadi kalian diminta untuk menuliskan 3 perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila yang pertama. Kemudian dari contoh-contoh tersebut pilihlah 2 dan jelaskan bagaimana caramu menerapkannya. Kemudian untuk tugas berikutnya, kamu akan diminta untuk memilih 3 contoh perilaku dari nilai penerapan sila kedua. Kemudian pilihlah 2 dari contoh tersebut dan jelaskan bagaimana cara kamu menerapkannya. Kemudian di sini diberikan pilihan membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksana dari sila kedua. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Kemudian ayo berkreasi. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia adalah Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka, namun kali ini kamu akan belajar berpatung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Oleh itu kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Selain itu, ada beberapa kerajinan tangan lain seperti amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Sebagai catatan, Kasongan adalah suatu kota di Kalimantan Tengah. Ini adalah contoh patung tanah liat dari daerah tersebut. Diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok. Bagaimana pendapatmu jika melihat patung tersebut? Jelaskan. Jika saat ini kamu sedang tidak berkelompok, kamu bisa menjelaskan sesuai dengan pendapatmu sendiri. Lihatlah jenis-jenis patung ini, kemudian tulislah pendapatmu di sini. Agar tidak ketinggalan, sebelum mengerjakan tugas, kalian bisa klik pause, kemudian setelah selesai, klik play kembali. Kemudian, 2. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Apa pendapatmu? Kemudian 3. Menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Selanjutnya, kamu akan mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan buat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Sekarang di sini akan dijelaskan proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir.
Untuk teknik cetak, tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Selagi kamu mengumpulkan bahan-bahan ini, kamu bisa pause, kemudian kamu bisa klik kembali setelah mengumpulkan bahan-bahannya. Bahannya adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, kemudian pewarna makanan. Cara membuatnya, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Ingat, bertahap secara sedikit demi sedikit. Kemudian gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, kemudian buat lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung adonan hingga warna tercampur merata. Pada intinya adalah kalian seperti membuat adonan kue. Kalian harus melakukannya dengan hati-hati dan sesuai arahan. Kalau kalian telah selesai membuatnya, sekarang ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kamu bisa mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Coba beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Kalian bisa membentuk mie atau patung, mobil-mobilan, dan lain-lain. Kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung, berlatih terus agar kamu terampil membentuk model. Semakin kamu sering berlatih, maka kamu akan semakin mahir. Sekarang ayo renungkan. Bagaimana sikapmu selama mengerjakan tugas? Apakah kamu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan? Apakah kamu berani dan percaya diri ketika membuat adonan plastisin sendiri? Apakah sikapmu hari ini sudah mencerminkan nilai Pancasila 1 dan kedua? Jelaskan. Diskusikan bersama orang tuamu menerapkan nilai Pancasila ke-1 dan kedua di lingkungan tempat tinggalmu. Sampaikan hasilnya kepada guru. Silahkan tuliskan hasil dari tugas ayo renungkan dan kerjasama dengan orang tua, kemudian laporkan kepada guru. Baik, pembelajaran kedua telah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.